Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Insinyur Lukas Susanto SMSPSD, Ibu Mutalailah SPMSC, Ibu Endang Mugiastuti SPMP, Ibu DRA Nurtiati MS, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pidicularia oryzae merupakan salah satu patogen penting yang menyebabkan penyakit utama pada tanaman padi berupa penyakit blast. Serangan penyakit blast pada tanaman padi ini dapat menyebabkan kerugian pada tanaman hingga mencapai 100%. Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dilakukan adanya pengendalian atau pemberantasan dari penyakit blast pada tanaman padi sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas tanaman padi agar tetap optimal. Salah satu rekomendasi pengendalian yang dianjurkan adalah melalui pengendalian hayati dengan memanfaatkan agensi hayati. Nah, tercatat bahwa Streptomyces sp ini merupakan salah satu jamur mikroba antagonis yang dapat mengendalikan atau dapat dijadikan sebagai agen pengendali hayati pada tanaman padi untuk mengatasi gejala serangan dari penyakit blast. Kemudian, bagaimanakah sih mekanisme dari pengendalian hayati dengan memanfaatkan Streptomyces sp dan bagaimanakah aplikasi yang harus dilakukan untuk mengendalikan penyakit blast pada tanaman padi dengan memanfaatkan Streptomyces sp? Saya, Robi Aziz Sarfianto, dengan NIM A1D022030, akan berdiskusi dan membahas secara singkat terkait dengan pemanfaatan Streptomyces sp sebagai agen hayati pengendali penyakit blast pada tanaman padi. Oke, yang pertama akan dibahas terkait dengan Pilicoraria oryzae atau patogen penyebab penyakit blast pada tanaman padi. Jadi, Pilicoraria oryzae ini merupakan salah satu patogen yang termasuk ke dalam kingdom fungi. Nah, Pilicoraria oryzae ini akan menginfeksi pada bagian filosfer tanaman, artinya bagian tanaman yang berada di atas tanah seperti daun, buah maupun bunga. Untuk spesifikasinya, bahwa penyakit blast ini lebih sering menyerang pada daun tanaman padi. Pedicular oryzae ini merupakan patogen penyebab penyakit blast pada tanaman padi yang akan menginfeksi tanaman padi melalui jalur udara dengan cara menyebarkan spora melalui udara. Berdasarkan karakteristik secara mikroskopis, Pilicoraria oryzae ini memiliki konidiospora berbentuk pit dengan ujung terdekat posterior. Kemudian untuk konidiosporanya sendiri itu memiliki karakteristik berupa memiliki sekat dan juga berukuran 0 sampai 22 kali 10 sampai 12 mikrometer. Kemudian pada Pilicoraria oryzae ini memiliki miselium berwarna abu muda berbentuk cincin konsentris. Kemudian ketika ditumbuhkan bahwa patogen ini akan menimbulkan isolat berwarna putih, abu gelap hingga gelap. Kemudian untuk gejala blast sendiri. Jadi, gejala blast ini akan menyerang secara spesifik pada bagian daun tanaman. Nah, pada bagian daun tanaman yang terserang atau menimbulkan gejala akan timbul berupa bercak lesi, membentuk belah ketupat dengan ujung yang runcing. Kemudian pada plot atau bercaknya tersebut akan berwarna abu-abu dengan area luar berwarna coklat sampai coklat kemerahan. Untuk ukurannya sendiri, bercak ini akan berkembang dari ukuran 1 sampai 1,5 cm hingga menjadi melebar dengan ukuran 0,3 sampai 0,5 cm. Kemudian, untuk kerusakan dari penyakit blast sendiri dapat merusak pada bagian daun padi, kemudian ada bagian buku padi atau knot blast, kemudian ada leher malai atau neck blast, hingga bulir padi. Jadi tadi saya singgung juga bahwa serangan dari patogen Pilicoraria oryzae ini akan menyerang pada bagian filosfer tanaman. Nah, Streptomyces sp ini merupakan salah satu agensi hayati yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengendali hayati terhadap penyakit blast pada tanaman padi. Untuk karakteristiknya sendiri bahwa Streptomyces ini merupakan jenis strain bakteri yang termasuk dalam bakteri gram positif. Kemudian bakteri ini merupakan bakteri aerobik, non-motil, serta berkatalase positif. Nah, for your information bahwa Streptomyces ini telah teruji memiliki efektivitas terhadap penyakit blast pada tanaman padi. Kemudian bakteri ini memiliki keunikan nih teman-teman, bahwa bakteri ini memiliki filamen berbentuk seperti jamur sehingga seringkali terlihat seperti mikroorganisme yang lebih kompleks. Padahal dari Streptomyces ini merupakan bakteri yang tidak kompleks seperti itu. Kemudian untuk Streptomyces sendiri dapat menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai agen pengendali hayati.
Untuk senyawa bioaktifnya sendiri itu berupa kasugamycin. Nah, kasugamycin ini memiliki sifat sebagai toksin atau dapat dimanfaatkan sebagai zat atau senyawa untuk mengendalikan penyakit dari blast pada tanaman padi. Kemudian, keunikan dari kasugamycin sendiri merupakan senyawa toksik bagi patogen namun aman terhadap mamalia dan tidak bersifat toksin bagi tanaman, sehingga aman untuk digunakan dalam pengendalian hayati pada tanaman padi. Kemudian dari Streptomyces sendiri ini mampu menghasilkan mekanisme antibiosis berupa kitinase dan juga glukanase. Nah, senyawa-senyawa inilah yang akan berperan dalam penghancuran dinding sel dari Pilicoraria oryzae. Oke, tadi kan sempat disinggung ya terkait dengan patogen dari Pilicoraria oryzae dan juga Streptomyces. Kemudian, bagaimana sih cara aplikasi atau pembuatan produk agensi hayatinya? Oke, yang pertama untuk langkah-langkahnya, yang pertama ada isolasi. Jadi pertama, Streptomyces ini akan diisolasi dari zona perakaran tanaman. Nah, untuk isolat dari Streptomyces sp ini potensial diambil dari zona perakaran tanaman yang habitatnya itu berada atau di sekitar dari tanaman yang terserang penyakit dari penyakit blast seperti itu. Kemudian setelah dilakukan adanya pengambilan sampel atau isolat tanah, kemudian akan dilakukan pengenceran secara bertingkat. Pengenceran secara bertingkat ini bertujuan untuk menghasilkan atau memperoleh isolat dari Streptomyces sp. Kemudian akan dilakukan adanya proses homogenisasi dengan cara tanah yang telah diisolasi kemudian akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisikan 9 mili aqueous steril kemudian akan di-vortex agar homogen. Nah, hasil vortexnya ini selanjutnya akan diambil sebanyak 1 mili untuk dilakukan pengenceran 1:1. Kemudian untuk proses pengenceran tersebut akan dilakukan hingga pengenceran ke-10 pangkat 7. Kemudian hasil pengencerannya tersebut akan dilakukan penumbuhan pada media YMA atau yeast melt agar dan diinkubasi selama 7 hari. Untuk tahap selanjutnya setelah dilakukan isolasi dan juga penumbuhan, isolasi dari Streptomyces ini selanjutnya akan dilakukan pemurnian. Kemudian ada metode pemurnian. Jadi, tadi kan isolat dari sampel Streptomyces sendiri itu sudah ditumbuhkan pada media YMA. Kemudian isolat yang telah ditumbuhkan tersebut diindikasi mengandung Streptomyces sp yang kemudian akan ditumbuhkan pada media baru. Nah, pemindahan atau penumbuhan pada media baru ini dilakukan dengan metode strict plate atau metode gores. Jadi, isolat dari Streptomyces pada media YMA ini akan diambil menggunakan jarum Auger dan digoreskan pada media PDA baru sebagai media pertumbuhan. Isolat akan tumbuh dalam rentan waktu 7 hari. Jadi, pertumbuhan Streptomyces sp ini akan optimal setelah melewati masa 7 hari. Kemudian setelah isolatnya itu tumbuh, maka dilakukan adanya konfirmasi keberadaan dari Streptomyces sp yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung melalui pengamatan morfologi dan juga identifikasi menggunakan mikroskopis. Jadi untuk morfologi dari Streptomyces sp ini, Streptomyces sp akan membentuk koloni kecil dengan diameter 2-3 mm. Kemudian koloni ini akan berbentuk bulat, bergranular, bertepung seperti beludru, berwarna krem, putih, putih kekuningan, hingga berbau tanah. Kemudian untuk konfirmasi Streptomyces menggunakan mikroskopis ini bisa dilakukan dengan cara pengamatan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Pada pengamatan mikroskopis, Streptomyces ini akan terlihat membentuk konidia. Nah, konidia dari Streptomyces sp ini akan berbentuk konidia oval, membentuk rantai dan juga memiliki hifa kecil. Kemudian, setelah dilakukan adanya pengamatan secara mikroskopis dan juga pengamatan melalui morfologi dari Streptomyces sp, juga dapat dilakukan adanya pengujian melalui pewarnaan gram. Jadi, pewarnaan gram ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran dari Streptomyces sp. Dan Streptomyces sp ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Setelah dilakukan adanya proses isolasi dan juga pemurnian, maka dilakukan adanya penentuan penggunaan atau aplikasi dari Streptomyces sp terhadap pengendalian penyakit blast pada tanaman padi. Berdasarkan jurnal atau sumber literatur yang dijadikan sebagai landasan pada penyusunan makalah, menyatakan bahwa aplikasi dari Streptomyces sp ini terbukti efektif menggunakan jenis atau bentuk formula cair.
Oke, jadi untuk produksi formula cairnya itu dilakukan dengan memanfaatkan proses atau metode berupa pengkulturan cair. Nah, untuk kultur cairnya sendiri itu diawali dengan pembuatan kultur starter. Jadi, genus dari Streptomyces sp ini akan dikulturkan pada media cair berupa SNA atau slag nitrat board yang mengandung nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dari bakteri Streptomyces sp. Nah, untuk langkahnya sendiri, yang pertama ada 2 plak isolat dari Streptomyces akan dimasukkan dan juga diinkubasi dalam media SNB selama 5 hari. Kemudian, proses inkubasi ini ditujukan agar bakteri mengalami proses eksponensial atau pertumbuhan sel sehingga dapat optimal untuk dijadikan sebagai pengendali hayati dari penyakit bilas pada tanaman padi. Nah, hasil inkubasi ini akan terjadi adanya perubahan warna pada media kultur. Perubahan warna pada media kultur ini menandakan bahwa strain atau genus dari Streptomyces ini telah tumbuh pada media kultur yang digunakan. Kemudian, setelah melalui proses inkubasi, cairan yang mengandung Streptomyces sp ini akan diformulasikan menjadi produk akhir. Nah, pada tahapan ini juga dapat ditambahkan berupa bahan atau senyawa yang digunakan sebagai stabilisator, pengawet, dan juga bahan pendukung lainnya yang digunakan untuk menstabilkan kondisi dan juga meningkatkan efektivitas dari penggunaan Streptomyces sp sebagai pengendali hayati dari penyakit bilas tanaman padi. Untuk metode aplikasinya sendiri, berdasarkan sumber literatur dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama ada penyemprotan pada bagian tanaman, melalui benih, ataupun melalui tanah sebagai media tanam. Untuk inokulasi pada bagian tanaman, Streptomyces ini dapat disemprotkan secara langsung pada bagian filosfer tanaman seperti daun, bunga, kemudian ada batang maupun dari bulir padi itu sendiri. Kemudian untuk benih, jadi untuk aplikasi dari Streptomyces ini dapat dilakukan pada benih melalui pencampuran atau proses perendaman benih pada cairan atau formula cair dari Streptomyces sp. Kemudian untuk bagian tanah, penggunaan atau aplikasi dari Streptomyces sp ini dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan proses penyiraman pada zona perakaran tanaman. Baik, mungkin itu saja pembahasan terkait dengan pemanfaatan agensi hayati berupa Streptomyces sp sebagai agen pengendali hayati terhadap penyakit bilas pada tanaman padi. Dapat disimpulkan bahwa Pilicuria oryzae merupakan salah satu strain jamur yang menyebabkan penyakit bilas pada tanaman padi. Kemudian ada penyakit bilas pada tanaman padi ini ditandai dengan adanya munculnya gejala berupa bercak atau lesi berbentuk belah ketupat panjang berwarna abu-abu hingga kecoklatan. Kemudian untuk Streptomyces sendiri termasuk ke dalam bakteri gram positif yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa bioaktif sebagai agen antibakteri, antivirus, imunosupresif, anti kanker, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan pada tanaman. Kemudian untuk produksi agen hayatnya sendiri dimulai dengan proses isolasi Streptomyces dari zona perakaran tanaman, kemudian ada proses pemurnian dan juga pembentukan formula cair untuk diaplikasikan pada tanaman. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya terkait dengan pemanfaatan Streptomyces sp sebagai agen hayati pengendali penyakit bilas yang disebabkan oleh Pedicularioideae oryzae pada tanaman padi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.